Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan jelasin ilmu yang bermanfaat banget di video ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Gue mau jelasin tentang endgame yang harus kalian kuasai. Ini 100 endgame yang harus kalian kuasai. Salah satunya endgame yang ini nih, dimana kuda melawan pion. Ternyata satu kuda itu bisa menghentikan raja dan pion. Ya, bagaimana caranya? Pokoknya kalian harus nonton sampai habis. Gini caranya. Di posisi yang pertama, saya akan setup sebuah posisi, yaitu di mana raja hitam di petak B3, ya seperti ini ya. Kuda putih di petak B2. Ya, ini waktunya putih melangkah. Pion hitam mau promosi ke bawah. Gimana cara menghentikannya? Ya ini yang gampang dulu. Jadi jangan bilang, ah ini mah gampang. Iya, nanti saya kasih soal yang lebih sulit. Tahu kan caranya? Oh ya, sebelum itu jangan lupa di like dulu ya, di share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, caranya gampang banget ya. Kuda harus ke petak D1 karena dia mau makan. Kemudian apabila raja C2, kuda ke petak F2. Dengan posisi seperti ini, sulit pion untuk promosi. Ya kalau putihnya benar terus nggak bakal promosi. Nah, maka hitam akan raja C3, raja B6 putih, raja D4, raja B5, raja E3, kuda D1 lagi. Raja E2, kuda B2. Ini contoh yang pertama. Kita akan contoh yang kedua. Jadi kita udah dapat satu kesimpulan ya. Kalau misalkan kuda bisa berdiri di depan pion yang mau promosi, maka tidak akan bisa menang hitamnya. Catat itu. Kuda bisa berdiri di depan pion, maka hitam tidak akan promosi. Nah, yang kedua namanya lateral control. Mengontrol dari samping. Jadi kalau kuda nggak bisa berdiri di depan pion promosi, walaupun dia sudah masuk ke baris ketujuh ya, tapi dia bisa mengontrol dari samping, maka itu juga bisa dilakukan. Caranya gimana bang? For example, sebagai contoh ya, seperti ini. Putih punya raja di petak H2, kemudian hitam di sini raja C1, ya, dan kemudian pion di petak C2. Putih melangkah. Gimana cara menghentikan pion ini? Nah, ini namanya lateral control. Caranya supaya bisa remis, jalannya apa? Ini saya besarin dikit biar kalian jelas. Lihat evolution barnya aja seimbang ya. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, mungkin kita bingung dan perlu mikir lagi. Ya, caranya adalah dengan tepat sekali Anda. Kuda ke petak E2, raja D2, kuda D4. Kalau dia promosi jadi queen, kuda B3. Jadi benteng juga bisa kuda B3. Paling bisa jadi gajah ya, supaya ya kena juga, tapi jadi kuda mungkin, tapi nggak akan bisa menang. Kenapa nggak raja D1 aja? Gimana kalau raja D1? Maka kuda C3, raja ke petak D2, kuda A2 seperti tadi. Nah, kenapa nggak raja ke petak B2 aja bang? Sama dong. For example, kuda ke petak E2, raja B2 sama, nggak ada hasilnya. Apa sayang? Sini, mau ikut jelasin? Sini. Iya, Aliona mau sekolah nih. Nah, tapi sebelum sekolah, Bapak kasih ilmu dulu kepada penonton ya. Nah, mumpung masih pagi, biar mereka sarapan sambil dapat ilmu Aliona. Nah, jadi kita udah dapat dua conclusion. Kalau bahasa Inggrisnya kita ya conclusion ya. Tapi teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman udah dapat dua ilmu yang penting banget. Kalau teman-teman kuda lawan pion ya, raja dan pion maksudnya. Pertama, kita dapat kesimpulan kalau kuda bisa berdiri di depan pion promosi, maka remis. Yang kedua, kalau nggak bisa berdiri di depan pion, kuda dapat mengontrol lewat samping, lewat sisi. Lateral control. Kesimpulan ketiga, kalau kudanya nggak bisa berdiri di depan pion dan kudanya nggak bisa berdiri di samping, maka pion akan promosi. Oh ya, tapi ini juga hanya berlaku pada 4 central file ya. Ada poin khusus yang teman-teman akan pelajari di poin berikutnya. Bagaimana kalau pionnya berdiri di naik pawn, di jalur pion, yaitu di sini nih, B atau G. Nah, ini penting banget. For example, kalau misalkan hitam punya posisi seperti ini. Nih. Ini waktunya hitam melangkah ya. Lihat evolution barnya menang untuk hitam.
saya flipboard. Gimana caranya biar pion promosi? Gimana caranya? Ya, betul banget. B2, apabila kuda ke petak D2, maka jalannya raja ke petak C1. Karena kuda tidak bisa mengontrol lagi. Jangan raja C2 ya. Ini beda loh. Kalau raja C2 maka putih bisa kuda C4. Raja B3 balik lagi kuda D2 akan remis. Raja C3 kuda A3, raja B3 kuda B1. Nah, ini juga hal umum yang harus teman-teman tahu. Setiap petak itu bisa menghasilkan output yang berbeda. Raja C2, raja C1 bisa menang, bisa remis. Jadi jangan menganggap semua petak itu sama. Kalau levelnya udah expert, Anda harus tahu itu. Oke. Nah, jadi kita dapat sebuah conclusion baru. Untuk melawan pion di baris ketujuh, ya, di jalur kuda on knight pawn, if the knight can stand in the front of the pawn, it draw. Kalau kudanya kita nih sebagai pemain putih bisa berdiri depan pion, maka remis. Poin yang kedua, if not, the pawn promote. Ya, catat. Ini berlaku untuk pion di jalur B dan G. Catat ya, jadi kuda harus berdiri di depan pion. Kalau enggak, ya udah promosi gitu. Nah, bagaimana kalau poin berikutnya? Pion di baris ke-6. Pionnya masih baris ke-6 nih. Dari tadi kita ngebahas pion di baris ke-7. For example, seperti ini. Ini waktunya putih melangkah. Bisakah ini remis? Coba. Oh iya, saya sarankan kalau kalian pemain catur junior atau kalian siapapun yang pengen nambah skill, ada satu hal yang perlu teman-teman tahu. Saya perlu edukasi bahwa terkadang teman-teman itu bukan gak bisa, tapi teman-teman itu terlalu cepat, terlalu meremehkan dalam sebuah posisi. Jadi kalau Anda mau improve dari video ini, maka mulai sekarang play with purpose. Ya, bermainlah dengan sungguh-sungguh teman-teman. Bermainlah dengan kesungguhan bahwa kita, wah jangan sampai ini lolos gitu. Terlalu meremehkan sebuah posisi, bahkan ketika bertanding menganggap bahwa oh udahlah jalannya ke sini aja. Nah, itu akan membuat kita menjadi seorang yang sulit untuk juara. Nah, jadi coba pikir dengan serius ya. Sesuaikan kemampuan kalian. Nah, apa jawaban terbaik putih? Maka jawabannya adalah ya tentu saja kuda ke petak G4. Apabila raja ke petak G3, kuda E3. Raja ke petak F2, kuda balik lagi. Raja G3, kuda E3. Apabila raja ke petak F3, maka kuda F1. Nah, ini sulit untuk dicegah ya. Raja G2 balik lagi ke situ. Raja F2 ke petak G4. Nah, jadi kudanya akan ke petak G4, E3, F1. Kalau misalkan pionnya didorong, for example, kuda E3, H2, maka kena kuda F1. Raja F3 juga nggak bisa. Kuda F1. Ya. Raja F2, kuda ke petak H2 lagi. Nah, jadi akan remis. Nah, catat ini teman-teman. Jadi yang penting adalah petak G4, E3, dan F1 yang harus diraih oleh kuda. Ya, jadi conclusionnya, knight draw again a 6 rank pawn ya, dengan kuda akan bisa menahan remis pion di baris ke-6 apabila dia bisa berdiri di depan pion. Ya. If it can stand in the front of it, ya. If the knight just control the pawn path, ya. Jadi kalau cuman kuda mengontrol petak pion promosinya aja, itu perlu hitungan yang tepat, teman-teman. Kalau enggak akan bahaya. Ya, contohnya kuda harus bisa mengontrol petak H1-nya atau F3-nya. Nah, contoh ya yang terakhir ya, yang ketiga karena videonya sudah 7 menit lebih, nanti kita lanjutin lagi ilmunya. The barrier yang posisinya seperti ini. Putih memiliki posisi raja di petak A8, hitam raja D3, pion di petak H3, dan putih kuda di petak F5. Bagaimana cara supaya bisa remis? Ya, the black pawn is about to reach 6 rank.
ya, pion hitam coba meraih baris ketujuh. Well, the white king is very far away. Raja putih terlalu jauh nih. It look like a critical position. Ini posisi yang kritikal untuk putih. Tapi ini remis. Gimana caranya? Apakah kita perlu jalan raja dulu? Ini bisa beda atau kuda. Ya, yang tepat adalah kuda, teman-teman. Kuda G3. Apabila pion didorong H2, maka raja B7. Nah, ini yang dibilang dengan kalau teman-teman cuma bisa kontrol petak promosinya aja, maka diperlukan sirkuit ya. Rajanya nih harus tepat banget ya jalannya nih. Jadi contohnya seperti ini. Raja ke petak E3, raja E3 nggak bisa, ada kuda F1, raja D2 ada kuda F1, rajanya harus ke petak D4. Raja C6, raja E3, kuda ke petak F1, sorry. Raja E5 ya, dia harus muter. Nah, disinilah langkah yang harus dimainkan oleh putih. Raja C5 contoh, raja ke petak F4, dan kuda H1. Jadi, khusus pion di jalur benteng, jalur A dan H bisa tercipta posisi seperti ini. Raja F3, raja D4, raja G2, raja E3, raja makan kuda, raja F2. Raja kena trap. Itu kuncinya, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman catat dari ilmu ini ketika kuda melawan pion H yang sudah masuk ke baris ketujuh adalah kuda di petak G3 ini memang harus dilakukan untuk mengontrol 3 petak, E2, E3, dan E4. Sehingga membuat raja harus jauh larinya. Nah, tentu saja teman-teman mungkin berpikir ya, bagaimana kalau misalkan tadi nggak pion dulu. Ya, contoh kuda G3, raja ke petak E3 terlebih dahulu. Ya, maka kuda F1. Seperti contoh pada posisi sebelumnya, kuda kita harus memegang petak F1, E3, dan G4. Ya, masih ingat yang seperti sebelumnya. Muncrat lagi. Kalau misalkan raja ke petak D4 bagaimana, Bang? Sama, kuda F1 kan, ingat yang harus kita kuasai petak F1, E3, dan G4. Halo sayang. Apa? Halo. Bentar ya, ini terakhir. Oke. Nah, teman-teman, contoh berikutnya adalah di posisi lain. Contohnya bisa terjadi kemungkinan seperti ini, guys. Jadi, pion putih sudah masuk H2, kuda putih di petak M4, raja hitam di petak C3, sorry. Nah, kemudian raja putih di petak C7. Ini waktunya hitam jalan. Nah, apakah hitam bisa menang? Nah, bisa nggak hitam menang? Contoh ya, ini pion hitam mau ke sana. Saya flipboard. Raja ke petak C2 contoh ya. Raja ke petak D3 kan, maka kuda ke petak G3 ya. Sulit lagi. Nah, raja ke petak C2. Maka jalan putih apa? Nah, gimana caranya? Jalan putih tetap kuda G3. Kenapa? Karena kuda G3 ini mengontrol banyak petak. Ya, contoh E3, D3, E3, kemudian D3, E4, E2, dan E5. Nah, rajanya sulit nih. Contoh, raja nggak bisa ke petak D2, raja ke petak D1, raja D6, raja E1, raja E5, raja F2 seperti tadi, raja F4, selesai. Nah, kalau misalkan tadi raja D3, cukup ditunggu kuda ke petak G3 aja. Jadi apa conclusionnya? Conclusionnya adalah kalau raja sendirian untuk menghentikan pion di baris ketujuh, maka caranya dengan men-setup pagar ya, barrier teman-teman. Pagar seperti tadi tuh yang saya tunjukin, petak E2, E3, dan E4. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, berikutnya saya akan jelaskan kalau misalkan raja melawan kuda dan pion, ada posisi checkmate kan Bang yang bisa terjadi? Betul. Kita akan bahas di posisi berikutnya. Ini 15 menit yang sangat bermanfaat untuk karir catur teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah belajar, mungkin bahkan di level master, mungkin masih kesulitan tema-tema seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Bantu saya terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bangun-bangun. Langsung kepikiran buat konten yang bermanfaat buat teman-teman. Itulah RL Chess teman-teman. Semoga semangat saya sama seperti teman-teman untuk terus bisa memajukan catur teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram saya juga. Kalau mau support saya bisa dengan cara hal lain. Ya, kalau mau jadi sponsor saya juga bisa. Jangan lupa
kita ketemu di live berikutnya teman-teman. Follow TikTok saya juga. Dadah. Nih Instagram saya, Facebook saya juga nih.